Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu kembali di program Mutiara Hikmah, pesan-pesan orang tua terhadap anaknya. Dalam surat Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmin umur." Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah di dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar adalah amalan yang utama. Namun, amalan yang utama tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang akan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang pertama adalah ia harus mengetahui bahwa standar hal tersebut, ma'ruf dan munkar, adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ketika seseorang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka ma'ruf dan munkarnya suatu perkara ditimbang dengan syariat. Sekalipun manusia menganggap itu ma'ruf, baik, akan tetapi menyalahi syariat, maka sejatinya itu adalah mungkar. Sebaliknya, ketika manusia itu menganggap suatu kemungkaran, akan tetapi menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut syariat, itu adalah sesuatu yang diperintahkan, maka itulah yang ma'ruf. Maka kaidah yang pertama, standar ma'ruf dan mungkarnya suatu perkara dilihat dari syariat, dilihat dari segi syariat. Pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, seseorang yang akan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar harus memiliki ilmu terhadap apa yang ia perintahkan dan apa yang dia larang. Pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajibnya kita mengetahui perkara yang kita larang dan perkara yang kita perintahkan, sehingga kita tidak keliru. Barangkali seseorang yang jahil, seseorang yang tidak mengetahui, seseorang yang tidak berilmu, bisa jadi ia memerintahkan sesuatu yang mungkar atau mencegah sesuatu yang ma'ruf. Pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, ketika seseorang hendak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka seseorang harus mengetahui syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah memastikan bahwa perkara tersebut adalah mungkar. Tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memastikan bahwa kemungkaran tersebut ada pada saat kita melarang atau mencegah. Kemudian yang ketiga, bahwa kemungkaran tersebut kita dapatkan di hadapan kita, tanpa harus memata-matai seorang muslim, tanpa harus mencari-cari tahu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Nabi tidak memerintahkan kita untuk mencari tahu, memata-matai seorang muslim, dan ini termasuk perkara yang tidak dibenarkan. Pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keempat, seseorang yang akan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hendaknya dia mengetahui tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggariskan bagaimana kita mengingkari kemungkaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, dia bukan seorang raja, dia bukan seorang pemimpin, dia hanya rakyat biasa, maka fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Ketika dia diberikan ilmu, mampu menyampaikan kepada manusia, menjelaskan kepada manusia kemungkaran tersebut, maka ia sampaikan dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Maka jika dia tidak mampu, maka ia mengingkari dengan hatinya, dan itu serendah-rendahnya iman. Pemirsa Rasyadifin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang terakhir, taqdimul aham 'alal muhim. Ketika seseorang hendak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dia harus mengetahui skala prioritas. Yang paling penting, kemudian yang penting. Maka pertama kali yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Inilah perkara yang paling utama. Kemudian perkara berikutnya, kemudian perkara berikutnya. Demikianlah kaidah-kaidah dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang menegakkan amar ma'ruf sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan tuntunan syariat. Demikian materi kita pada episode kali ini. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.